Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan aktif learning tentang keterjalinan teks. Baik, sebelumnya di sini kita bagi 4 kelompok dulu ya. Mulai menghitung dari 1, 2, 3, 4, 2. Kalau di bukunya Indra Suara, materi teks dan konteks itu membingungkan. Karena di situ ada komunitas sastra, ya, ada kelompok kerja, gitu. Tetapi intinya adalah di dalam materi teks dan konteks itu teman-teman akan diminta untuk bisa melihat bahwa di dalam teks itu dilahirkan pada konteks tertentu. Konteksnya seperti apa? Contoh, coba bisa dibuka puisi Karawang Bekasi. kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa berteriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar kami terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening malam sepi. Jika ada rasa hampa dan gembira yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang di titikmu. Tenang, tenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan hati 4-5 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi ada kepunyaanmu. Allah lagi yang menentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dan ingin dimasuki. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, tenanglah kami. Teruskan jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang layak, jika kami anti, jagalah terus dari segala pernyataan dan impian. Tenanglah kami yang tinggal tulang-tulang di hidup kami berbalik antara Karawang Bekasi. Keterjalinan antara teks dan konteks. Untuk melihat konteks situasi tertentu bisa menggunakan teks yang lahir pada saat itu. Kenapa yang digunakan tidak jurnalistik, tidak berita saat itu, tapi yang digunakan karya sastra? Karena kalau jurnalistik itu dia banyak kepentingan. Kalau mau melihat situasi kemerdekaan itu suasananya seperti apa, dia baca karya sastra yang lahir di sekitar tahun kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Teks, jalinan komunitas sastra. Komunitas sastra merupakan wahana membangun komunikasi sastra melalui komunitas seperti kantong-kantong, sanggar, kedai, dan sebagainya. Akan terjadi komunikasi sastra yang interaktif. Melalui komunikasi seringkali terjadi gesekan-gesekan sastra. Gesekan tersebut intinya tidak akan lepas dari sastra bandingan.
2. Sastra bandingan biasanya melalui komunitas sastra cenderung ke arah estetika kreatif. 3. Keuntungan memasuki komunitas sastra dalam konteks sastra bandingan yaitu 1. Memperoleh masukan antar teman tentang keterkaitan sastra satu dengan lainnya. 2. Semakin kritis dalam meninjau karya sastra dengan mensejajarkan dengan karya sastra atau bidang lain. 3. Mengkaji akan semakin hati-hati dan proporsional dalam membandingkan karya antar anggota komunitas. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang intertekstualitas sebagai konsep relasional sastra. Aspek penting: 1. Referensi langsung terjadi ketika suatu teks secara eksplisit menyebutkan atau berbeda teks lain. 2. Alusi merupakan rujukan yang tidak langsung. 3. Pengaruh genre dan gaya melibatkan elemen-elemen dari satu genre atau gaya sastra dapat muncul dalam karya lain. 4. Gaya dan konteks sosial, yaitu di mana pengalaman baca dalam latar belakang mereka mempengaruhi cara mereka memahami dan menginterpretasikan teks. Intertekstualitas sebagai konsep relasional sastra menekankan hubungan antara teks-teks dalam konteks komunikasi dan baca. Aspek ini memungkinkan membaca untuk melihat bagaimana tema, karakter, dan gaya saling berhubungan, serta bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi interpretasi. Dapat dipahami lebih dalam melalui 1. Hubungan antar teks, 2. Makna yang dihasilkan, 3. Pengaruh budaya dan sosial, 4. Dialog antar penulis, 5. Membaca sebagai partisipan. Kesimpulan: dengan demikian, intertekstualitas sebagai konsep relasional sastra tidak hanya memperkaya pengalaman baca, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana sastra berfungsi sebagai sistem yang saling terhubung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu keterjalinan teks dan kreativitas pengarang. Keterjalinan teks dan kreativitas pengarang merupakan sebuah konsep yang saling terkait erat dalam dunia penulisan, khususnya dalam konteks penilaian terhadap kebenaran dan kehadiran suatu informasi. Kredibilitas pengarang yang mencakup reputasi, keahlian, dan objektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap cara membaca, menerima, dan menginterpretasikan sebuah teks. Sebaliknya, teks itu sendiri juga dapat memperkuat dan melemahkan kredibilitas pengarang. Kredibilitas pengarang dan pengaruhnya terhadap teks. 1. Reputasi. Pengarang yang memiliki reputasi baik cenderung dipercayai. 2. Keahlian. Topik yang dibahas relevan membuat pembaca lebih yakin informasi akurat. 3. Objektivitas. Dalam menyampaikan informasi tanpa bias atau kepentingan pribadi lebih dipercayai. 4. Transparansi. Pengarang yang transparan akan meningkatkan kepercayaan pembaca. Kesimpulan: keterjalinan teks dan kredibilitas pengarang merupakan sebuah hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Kredibilitas pengarang dapat mempengaruhi cara membaca, menerima, dan menginterpretasikan sebuah teks. Sementara teks itu sendiri dapat memperkuat atau melemah kredibilitas pengarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan dalam lintas budaya adalah metode kajian sastra yang dapat digunakan untuk menganalisis karya sastra dengan pendekatan lintas budaya. Kajian sastra bandingan secara tradisional adalah perbandingan 2 atau lebih karya sastra dari negara atau daerah yang berbeda. Kajian ini dapat mencakup berbagai aspek seperti faktor sejarah, gender, ekonomi, budaya, sosial, filosofis, agama, dan linguistik. Aspek-aspek yang dibandingkan: 1. Tema: cinta, kematian, kepahlawanan, pencarian identitas, dan tema universal lainnya. 2. Motif: simbol mitos dan alergi yang digunakan dalam karya sastra dapat
mengungkapkan nilai-nilai dan kepercayaan yang mendasar dalam suatu budaya. 3. Genre, seperti novel, puisi, drama, dan genre sastra lainnya. 4. Gaya bahasa, pilihan kata, dan struktur kalimat dalam karya sastra dapat mencerminkan kekhasan budaya asal. 5. Konteks sosial, faktor-faktor seperti sejarah, politik, dan kondisi sosial suatu masyarakat mempengaruhi tema, gaya, dan pesan yang disampaikan. Tujuan utama menentukan kesamaan dan perbedaan, memahami konteks budaya, menguji teori sastra, mendorong dialog antar budaya. Contoh, membandingkan dongeng rakyat, menganalisis novel modern, mempelajari puisi tradisional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Baik.